Halo sahabatku, kembali lagi bersama Rian Yudhistira. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas perbedaan bibit lada perdu bertapak dengan bibit lada panjat utama. Kebetulan saat ini pun saya sudah ada contohnya ya di sini. Saya hadirkan bibitnya. Sedikit saya jelaskan, sebenarnya untuk kedua jenis bibit ini itu sama-sama mengeluarkan batang produksi ya, bukan lagi batang produktif seperti sulur panjat cacing atau sulur panjat gantung. Tetapi ada perbedaan di dalam kita membuatnya. Lada perdu sendiri ada 3 macam bentuk ya, tergantung orangnya membuat seperti apa. Yang pertama ada lada perdu tanpa tapak ya. Ini sering dibuat buat para pecinta hias yang menginginkan tanaman lada ini ada di dalam pot dan berbuah di dalam pot. Kemudian lada perdu bertapak satu ruas atau satu buku, atau bahasa kami itu satu ros ya. Nah, ini juga sering dibuat para petani lada yang mungkin ingin cepat mempunyai kebun lada dan ingin cepat mendapatkan buah dari kebun lada itu. Ini terbukti 2 tahun buah. Tetapi kami para petani Lampung Timur itu menggunakannya untuk menyulam saja. Itu pun ketika bibit stok di kebun itu menipis. Kemudian ada lada perdu bertapak 2 ruas atau 2 buku ya, atau 2 ros bahasa kami. Nah, itu juga sama dengan lada perdu bertapak 1 ruas. Perbedaannya adalah lada perdu bertapak 2 ruas itu sering dibuat oleh para petani yang meragukan kehidupan pada bibit lada perdu 1 ruas. Kemudian lada panjat utama seperti lada perdu bertapak ya. Perbedaannya adalah di sini kami membuatnya itu paling tidak 5 mata tunas atau 5 ruas atau 5 buku ya, terserah julukannya, intinya itu. Dan lada panjat utama itu berpotensi mengeluarkan batang produktif. Biasanya tuh di atas 5 tahun dia akan mengeluarkan batang produktif seperti sulur panjat gantung. Nah, kebetulan sahabat, di sini saya sudah ada contohnya. Ini adalah bibit yang saya ambil kemarin. Cuman karena kemarin keburu hujan, akhirnya saya sungkup dengan plastik. Tetapi untuk penyungkupan plastik ini harus dilakukan dengan benar supaya tanaman lada ini tetap terjaga kesegarannya dan tidak layu. Dan ini bisa bertahan kalau bibit lada seperti ini kan dari batang produksi ya, bukan batang produktif. Itu paling tidak maksimal 2 hari bisa kalian simpan dalam plastik itu. Lebih dari itu dia akan berkurang performanya. Baiklah, kalau gitu langsung saja kita lanjut. Baiklah sahabat, di sini saya sudah ada contohnya. Ini adalah salah satu contoh bibit lada panjat utama. Seperti ini bentuknya, dan ini sudah saya lakukan peremajaan. Tetapi karena bibit ini itu saya simpan kurang lebih 1 hari 12 jam ya, atau 1 hari setengah, itu ya sedikit layu ya. Daun yang di sini pun juga sudah patah, tetapi menurut pengalaman saya ini masih bisa digunakan. Nah, kemudian penjelasannya adalah untuk lada panjat utama biasanya yang kami buat itu paling tidak 4 mata tunas atau 4 ruas ya, seperti ini, 1, 2, 3, 4. Kemudian ini adalah lada perdu bertapak 1 ruas ya, hanya ada 1 mata tunas di sini. Perbedaannya sangat jauh sekali ya dari bentuknya. Walaupun sama-sama mengeluarkan batang produksi, tetapi dari asalnya pembuatan bibitnya pun sudah berbeda. Perbedaan di sini yang terlihat jelas adalah 2 batang yang ada. Jadi kalau batang panjat utama itu biasanya tuh nongol, kami menanamnya nongol seperti ini. Kemudian lada perdu hanya 1. Ini ada 2. Banyak dari kami meragukan kehidupan lada perdu bertapak 1 ruas karena hanya 1 mata tunas. Tetapi ini sudah terbukti ya, beberapa kemarin ada percontohan itu pertumbuhan lebih saksama atau bareng ya, tumbuhnya tuh rata ya, dan lebih cepat.
Baiklah lanjut, dan ini adalah lada perdu bertapak 2 ruas ya. Sangat jelas sekali di sini ada 1 2. Cara pembuatannya pun sudah berbeda ya sahabatku ya. Dan ketiga jenis bibit ini sudah saya lakukan peremajaan dan saya simpan dari kemarin. Jadi terlihat agak lesu, tetapi ini bisa digunakan. Yang penting tidak lewat dari 2 hari ya di plastik sungkup. Sangat berbeda dengan lada panjat gantung. Kalau itu bisa sampai ya berhari-hari, yang penting plastiknya itu tidak bocor. Meskipun ketiga-tiganya ini sama-sama mengeluarkan batang produksi, tetapi lada panjat utama berpotensi mengeluarkan batang produktif seperti ini. Biasanya kalau dia udah umur 5 tahun tuh dia akan tumbuh batang produktif tuh dari bawah sini ya, dari akar sini gitu. Untuk kecepatan berbuah dan kecepatan tumbuh itu lada perdu bertapak 1 ruas lebih cepat. Ada perdu tanpa tapak itu biasanya dibuat itu dari batang sini, hanya batang ini ya. Di sini bisa mengeluarkan akar, tetapi prosesnya sangat susah. Jika kalian ingin membuatnya, kalian tanam saja lada perdu bertapak 1 ruas, kemudian kalian butakan di bagian sini, di mata tunasnya. Dan ini tergantung keinginan kalian. Kalau kalian itu ingin ceper ya, lebih kecil tuh ya cukup segini aja kalian butakan. Tetapi kalau kalian itu ingin lebih tinggi, biarkan mata tunas ini menjadi batang seperti ini ya. Seberapa ingin kalian tingginya. Kalau ini 1 2 ya, kalian butakan. Atau ingin lebih tinggi lagi, biarkan 1 2 kalian butakan lagi di situ. Nah itu kemudian ininya akan busuk ya, dan tersisa batang saja. Itu adalah trik yang biasa beberapa orang buat, contohnya saya. Tetapi ada juga yang mereka membuatnya tuh dari batang produksinya langsung. Itu sangat susah sekali. Mungkin jika kalian belum pernah membuatnya, dari 10 tuh mungkin hanya jadi 1. Baiklah sahabatku semuanya, sudah jelas ya di sini ya. Meskipun ketiganya itu sama-sama mengeluarkan batang produksi, tetapi dari asal pembuatan bibitnya tuh berbeda. Baiklah sahabatku, mungkin itu ya perbedaan bibit lada perdu bertapak dan lada panjat utama. Salam satu profesi, saya hanya berbagi, saya tidak ingin menggurui. Salam bumi lestari. Yuk semangat, kita kembalikan kejayaan lada Lampung. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like. Dan jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar dan saya akan sangat senang sekali menjawabnya. Terima kasih, sampai jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.